Tammy Abraham diambang rekor langka kompetisi Eropa. Striker Inggris Tammy Abraham berpeluang mencatat rekor langka di kompetisi Eropa. Abraham disebut bisa menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan UEFA Champions League, UEFA Europa League, dan UEFA Europa Conference League. Rekor ini sebelumnya hanya dicapai Emerson Palmieri, namun belum pernah oleh pemain Inggris. Tammy Abraham punya kans untuk menyamai rekor Emerson tersebut, tapi khusus Abraham, sang striker itu bisa jadi pemain asal Inggris pertama yang mencapainya. Abraham pernah menangi Liga Champions bersama Chelsea, bareng sama Emerson. Abraham lalu menangi UEFA Conference League bersama AS Roma di tahun 2022 dan kini capai final Liga Eropa bersama Aston Villa. Bruno Fernandes raih FWA Player of the Year 2026. Kapten Manchester United Bruno Fernandes resmi memenangkan penghargaan FWA Footballer of the Year 2026. Gelar ini menjadi pencapaian bersejarah karena Bruno disebut mengakhiri penantian panjang Manchester United untuk kembali memiliki pemain terbaik versi jurnalis sepak bola Inggris. Musim ini Bruno tampil konsisten sebagai motor permainan MU lewat kontribusi gol, assist, dan kepemimpinannya di lapangan. Sementara itu dari London, Arsenal FC semakin percaya diri mengejar 2 gelar musim ini. Kembalinya Bukayo Saka langsung membawa dampak besar. Arsenal sukses menghancurkan Fulham 3-0 dan Saka tampil luar biasa dengan 1 gol dan 1 assist. Pelatih Mikel Arteta bahkan menyebut Saka kembali dalam kondisi terbaiknya di momen paling penting musim ini. Performa ini membuat Arsenal kini semakin percaya diri dalam perburuan gelar Premier League dan Liga Champions. Dan jika Saka terus bermain seperti ini, The Gunners bisa menjadi mimpi buruk bagi Eropa. Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan datang dari Liverpool. Arne Slot mulai mendapat tekanan besar setelah Liverpool kalah dramatis dari Manchester United. Pertandingan panas itu berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Setan Merah. Slot terlihat frustrasi sepanjang pertandingan. Ia bahkan menyoroti keputusan VAR yang dianggap merugikan Liverpool. Kekalahan ini membuat peluang Liverpool untuk mengamankan posisi Liga Champions semakin sulit. Dan kini, tekanan kepada Arne Slot mulai meningkat. Fans Liverpool mulai mempertanyakan masa depan tim mereka. Timnas Indonesia U17 tersingkir dari Piala Asia 2026. Kabar kurang menyenangkan datang dari Timnas Indonesia U17. Garuda Muda harus mengakhiri perjuangan di Piala Asia U17 2026 setelah kalah 1-3 dari Jepang pada laga terakhir fase grup. Hasil itu membuat Indonesia gagal melaju ke babak perempat final sekaligus gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2027. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto bahkan menyampaikan permintaan maaf kepada publik sepak bola Indonesia atas hasil tersebut. Meski gagal, banyak pihak menilai pengalaman ini tetap penting untuk perkembangan pemain muda Indonesia ke depan. Saya berpesan kepada pemain ini bukan akhir dari skalanya. Karir mereka masih panjang. Terus berlatih, terus menjadi pemain yang profesional sejati, dan berharap mereka bisa tampil di Timnas Indonesia level yang berikutnya. Pada akhirnya bisa bermain di Timnas Senior. Ungkap Kurniawan dilansir dari bolanet.com. John Hartman fokus bangun Timnas Senior. Pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman kini mendapat sorotan besar menjelang Piala Asia 2027. Pengamat sepak bola menilai, Hartman memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk membentuk skuad terbaik Garuda agar mampu bersaing di level Asia. Indonesia sendiri masuk grup berat di Piala Asia 2027 dan akan menghadapi lawan kuat seperti Jepang. Namun Hartman disebut tetap optimistis dan percaya Timnas Indonesia mampu berkembang lebih jauh. Selain itu, isu naturalisasi kembali mencuat. Sejumlah pemain keturunan disebut sedang dipantau untuk memperkuat Timnas Indonesia demi meningkatkan kualitas skuad menuju turnamen besar mendatang. Persaingan BRI Super League makin sengit. Sementara itu, kompetisi BRI Super League musim 2025-2026 juga memasuki fase panas. Persaingan papan atas semakin ketat dengan hanya menyisakan 2 pertandingan terakhir musim ini. Saat ini, Persib Bandung masih memimpin klasmen sementara, tetapi tekanan dari Borneo FC Samarinda terus meningkat. Selisih poin yang tipis membuat perebutan gelar juara dipastikan berlangsung dramatis hingga pekan terakhir. Di sisi lain, PSSI memastikan jadwal Timnas Indonesia musim depan tidak akan mengganggu jalannya kompetisi Liga Domestik. Ketua PSSI, Erick Thohir, juga memastikan musim baru Liga akan dimulai setelah agenda Piala AFF 2026 selesai. Comeback ke Timnas, Witan Sulaiman siap buktikan diri di era baru Garuda. Kabar menggembirakan datang bagi pecinta sepak bola Indonesia.
Witan Sulaiman akhirnya kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia menjelang persiapan Piala AFF 2026. Pemain Persija Jakarta tersebut mengaku sangat bersyukur bisa kembali mengenakan seragam merah putih setelah cukup lama absen dari skuad Garuda. Dalam konferensi pers usai laga Persija Jakarta kontra Persi Kediri, Witan menegaskan dirinya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang kembali diberikan oleh pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman. Tentunya saya sangat bersyukur sekali dan juga saya sangat bangga sekali bisa dapat panggilan lagi ke tim nasional. Artinya saya juga harus lebih kerja keras lagi, ujar Witan. Kembalinya Witan menjadi perhatian publik karena pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya dikenal sebagai salah satu motor serangan timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional. Kini dengan persaingan yang semakin ketat di skuad Garuda, Witan sadar dirinya harus tampil maksimal untuk kembali merebut posisi utama. Selain Witan, beberapa pemain Persija lainnya seperti Shain Patinama, Fajar Faturrahman, dan Exal Runtukahu juga mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia. Para supporter pun berharap Witan bisa kembali menemukan performa terbaiknya dan membawa energi baru bagi lini serang Indonesia di Piala AFF 2026 nanti. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki, comeback Witan bisa menjadi salah satu kekuatan penting bagi Garuda untuk menghadapi persaingan Asia Tenggara yang semakin ketat.